Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal bisnis kami. Kami mendirikan usaha CV Makmur Sejahtera Food dan kami memberi nama produknya Cifu Food. Saya sendiri Ana Mutianisa, NIM 55, Kristu Aji NIM 86, dan Tiara Nur Azizah NIM 106. Yang pertama, yang ke-1 pendahuluan dan ringkasan bisnis, kedua organisasi dan manajemen, ketiga pasar dan pemasaran, keempat manajemen operasi, kelima aspek keuangan, keenam kesimpulan. Pertama, pendahuluan dan ringkasan bisnis. Latar belakang usaha. Seiring dengan berkembangnya zaman dan banyaknya permintaan masyarakat, kini dunia kuliner sangat berkembang pesat dan menimbulkan berbagai jenis varian makanan. Salah satunya adalah makanan ringan. Cemilan sangat diminati masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Karena cemilan memiliki porsi yang tidak terlalu banyak dan lebih ringan untuk dikonsumsi, sehingga seringkali cemilan sebagai makanan pelengkap sedang saat santai, kumpul bersama keluarga, mengerjakan tugas, atau aktivitas lainnya. Dengan banyaknya jenis makanan ringan, kami membuka usaha makanan ringan dengan inovasi untuk menggunakan bahan utama buah, sehingga dalam mengkonsumsi cemilan ini tidak hanya enak disantap, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang menyehatkan. Saat ini kami menggunakan variasi buah apel dan salak yang kemudian diolah menjadi keripik. Apel dan salak mengandung serat makanan, fiber, vitamin C, dan berbagai jenis antioksidan yang tinggi. Selain memiliki kandungan yang menyehatkan, buah ini juga mudah untuk didapat di berbagai daerah. Gambaran bisnis. Sejarah singkat perusahaan. Usaha makanan ringan Cifu Food ini bermula saat kami sedang menempuh pendidikan kuliah. Pemilik mulai berpikir untuk membuat usaha sebagai kegiatan sampingan dan dapat menambah penghasilan. Maka kami membuat usaha makanan ringan atau cemilan. Karena cemilan merupakan salah satu makanan yang banyak diminati masyarakat di berbagai kalangan. Dengan begitu, hal ini akan membuka peluang bagi kami untuk berbisnis makanan ringan. Kami menciptakan makanan ringan, yaitu keripik yang terbuat dari buah, dengan alasan bahwa selain ringan dan enak dimakan, namun juga banyak gizi sehingga baik untuk kesehatan. Sehingga muncullah produk kami dengan nama Cifu Food. Jenis bidang usaha. Jenis bidang usaha kami adalah produk makanan ringan yang terbuat dari buah. Kami mengolah buah seperti apel dan salak menjadi cemilan keripik. Kedua, organisasi dan manajemen. A. Organisasi. Identitas perusahaan. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 187, Pereng, Sokan Negara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116. Pemilik perusahaan Ana Mutianisa, Kristu Aji, Tiara Nur Azizah. Nama perusahaan CV Makmur Sejahtera Food. Jenis bidang usaha produksi makanan ringan, keripik buah, salak, dan apel. Telepon atau email 0272 889 31, email cifufoods@gmail.com, website www.cifufoods.com. A. Organisasi. Legalitas perusahaan. Badan usaha CV, tanda daftar perusahaan, TDP, nomor pokok wajib pajak, NPWP, surat izin usaha, CUI, sertifikat terkait pangan dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan BPOM, dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Struktur organisasi. Ada pemimpin, di bawah pemimpin ada manajer pemasaran, manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi. Di bawah manajer pemasaran ada staf pemasaran. Di bawah manajer SDM ada staf SDM. Di bawah manajer keuangan ada staf keuangan. B. Manajemen.
Unsur pimpinan dan uraian tugas. Pimpinan bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha demi tercapainya tujuan perusahaan, memiliki wewenang puncak dan memiliki kewajiban menjadi decision maker atau pengambil keputusan. Pimpinan pada CV Makmur Sejahtera Foods adalah pemilik perusahaan yang bersangkutan. Bagian pemasaran bertanggung jawab dalam memasarkan produk agar unit usaha ini dapat dikenal oleh masyarakat luas. Bagian produksi bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi perusahaan, mulai dari kesediaan bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai dengan mengatur persediaan secara efektif dan efisien. Bagian SDM bertanggung jawab atas segala kegiatan ketenaga kerjaan, mulai dari analisis jabatan, perekrutan, dan lain-lain. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Kristo Aji. Aspek pemasaran dan pasar, nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Nama produk yang dipasarkan yaitu Chico Fruits atau keripik buah. Adapun variannya yaitu keripik apel dan keripik salak. Keripik apel dan salak ini dapat menjadi camilan yang sehat karena mengandung gizi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, antara lain buah apel dan salak mengandung sel vitamin A yang dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan serta menjaga penglihatan mata sehingga terhindar dari penyakit katarak. Buah apel mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari radikal bebas negatif dan menurunkan risiko terserang Alzheimer pada otak. Sedangkan buah salak mengandung kalsium yang dapat menjaga stamina tubuh. Kandungan zat besi dalam buah salak dapat mengatasi anemia, meningkatkan kecerdasan otak, mengatasi gangguan asam lambung, dan menguatkan tulang. Dengan banyaknya manfaat yang dikandung dalam buah tersebut untuk diolah menjadi keripik, maka kami mengolah dengan buah yang masih segar agar kandungannya tetap terjaga. Kemudian ada aspek pemasaran dan pasar. Ada wilayah daerah pasaran. Besarnya wilayah Indonesia menyimpan peluang besar tantangan di dalamnya. Dalam memasarkan produk, kami menargetkan sasaran konsumen di beberapa kota di Jawa Tengah seperti Kota Purwokerto, Cilacap, Tegal, Kebumen, dan kota besar lainnya. Yang ketiga yaitu segmentasi pasar. Keripik merupakan produk makanan yang disukai oleh semua kalangan. Terlebih bahan baku yang digunakan menggunakan buah apel dan salak. Selain mengandung banyak manfaat, juga dapat menambah cita rasa yang enak. Untuk itu keripik ini dibuat dan dikemas menarik mungkin untuk menarik minat konsumen. Bukan hanya dari kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Kebijakan harga. Harga keripik apel dan salak yakni 10.000 per bungkus. Hal ini dikarenakan dengan harga yang murah tetapi tidak mengurangi keuntungan dari usaha keripik ini. Hal ini tetap berdasarkan keinginan konsumen dalam membeli produk ini, karena mengatur bahwa pada umumnya konsumen itu menyukai membeli produk yang murah tetapi manfaatnya juga besar. Kemudian ada lanjutan dari bab 3 yaitu sistem distribusi. Sistem distribusi dilakukan dengan cara menjual secara langsung kepada konsumen, baik berbentuk retail ataupun pencarian agar produsen bisa lebih berinteraksi dengan konsumen. Kemudian ada sistem promosi. Dengan berkembangnya teknologi seperti sekarang ini memudahkan kami dalam melakukan promosi sehingga dapat dikenal secara luas pada masyarakat. Kemudian ada permintaan pasar. Keripik buah salak dan apel merupakan jenis makanan ringan atau cemilan yang disukai oleh semua kalangan. Dengan itu membuka peluang besarnya angka permintaan pasar. Kesimpulan aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan faktor strategis atau kunci dari keberhasilan perusahaan. Jika permintaan terhadap produk atau jasa yang dibuat kurang memadai, seluruh kegiatan aspek-aspek yang lain tidak akan terwujud. Jika prospek permintaan terhadap permintaan produk lebih kecil dari penawarannya, maka sistem produksi produk tersebut tidak layak dilaksanakan. Jika market space masih tersedia, maka perlu diselidiki apakah pasar mampu menampung produk baru yang direncanakan. Kemudian ada manajemen produksi. Diskusi tentang produksi. Dalam memproduksi keripik apel dan salak, kami melakukan beberapa proses seperti pengupasan, pencucian, penirisan, penggorengan, penirisan, pengemasan, dan penyimpanan barang jadi. Dalam teknis produksi ini juga menggunakan beberapa teknologi mesin untuk membantu dalam proses pembuatan produk dari barang mentah menjadi barang jadi.
Teknologi produksi yang kami gunakan antara lain vacuum frying mesin panjang buah apel, freezer, dan timbangan, dan mesin pengemas. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kemampuan perusahaan kami dalam memproduksi sebanyak 300.000 sampai 400.000 biji per tahunnya. Angka ini diambil lebih besar dari rencana penjualan yang telah direncanakan. Perusahaan kami berencana peningkatan produksi setiap tahunnya. Yang bedanya itu bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yang dibutuhkan antara lain buah apel dan salak. Bahan penolongnya yaitu minyak goreng, kapur sirih, air, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kebutuhan biaya aspek teknis produksi, ada kebutuhan biaya bahan baku, ada kebutuhan biaya mesin dan peralatan, dan ada kebutuhan biaya tenaga kerja. Kesimpulan analisis aspek teknis produksi atau operasi. Dalam mendirikan sebuah usaha perlu ada sistem teknis yang mendukung proses kegiatan perusahaan, mulai dari penentuan lokasi usaha yang dekat dengan bahan baku, tata letak pabrik yang aman dari limbah sekitar, menyediakan pembuangan limbah pabrik supaya tidak mencemari udara, pemilihan teknologi yang bagus. Maka dari itu perlu adanya peninjauan lokasi usaha serta kenyamanan dan keamanan perusahaan serta fasilitas yang mendukung proses kegiatan perusahaan. Aspek keuangan, struktur pembiayaan. Sumber dananya itu ada 3 sumber, yaitu dari investor, dari modal pribadi, dan dari pinjaman dari bank. Proyeksi keuangan. Penerimaan per hari estimasi menghasilkan 500 biji keripik apel dan 500 keripik salak dengan penerimaan pendapatan 10 juta. Penerimaan per bulan estimasi pendapatannya 250 juta dan penerimaan per tahun estimasinya sebesar 3 miliar. Selanjutnya yaitu proses pengeluaran per tahun. Untuk pengeluaran terdiri dari 2 biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tetap sejumlah Rp735.600.000. Kemudian total biaya variabel sejumlah Rp1.336.640.000. Jadi, untuk total biaya tetap dan biaya variabel yaitu Rp2.472.240.000. Kemudian, analisis rasio keuangan. Dalam 1 tahun, penerimaan yang didapat sebesar Rp3 miliar, di mana dalam 1 tahun itu jumlah keripik salak dan keripik apel yang dijual sebesar 300.000 biji dengan masing-masing harga jual sebesar Rp10.000, sehingga menghasilkan penerimaan sebesar Rp3 miliar. Kemudian biaya yang dikeluarkan sebesar Rp2.472.240.000, sehingga keuntungan yang kami terima sebesar Rp527.760.000. Adapun rasio keuangan yang digunakan yaitu yang pertama, rasio profitabilitas. Di situ terdapat margin laba kotor atau gross profit margin, dihitung dari laba kotor dibagi dengan penjualan, di mana laba kotor sebesar Rp3 miliar dibagi dengan penjualan sebesar Rp300.000, sehingga menghasilkan gross profit margin sebesar Rp10.000. Kemudian margin laba operasi, dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan, di mana laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp527.760.000 dibagi dengan penjualan sebesar Rp300.000, sehingga menghasilkan margin laba operasi sebesar 1.759,2. Kemudian ada return on asset atau ROA, dihitung dari laba dibagi dengan total aset, di mana laba sebesar Rp527.760.000 dibagi dengan total aset sebesar Rp70.450.000, sehingga menghasilkan ROA sebesar 7,5. Yang kedua yaitu rasio likuiditas, terdiri dari 2 rasio yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Untuk rasio lancar dihitung dari aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%, di mana total aktiva lancar sebesar Rp1.682.790.000 dibagi dengan total hutang lancar yaitu sebesar Rp1.500.000.000.
dikali dengan 100% sehingga menghasilkan rasio lancar atau current ratio sebesar 112%. Sebagai gambaran, apabila perbandingannya adalah 1:1, artinya current ratio-nya adalah 100%. Berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya. Apabila lebih besar dari 100%, artinya semakin baik, dan perusahaan kami berhasil ke titik rasio 112%. Artinya perusahaan kami baik secara rasio lancarnya. Kemudian rasio cepat dihitung dari aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali 100%, di mana total aktiva lancar sebesar 1.682.790.000 dikurangi dengan total persediaan sebesar 4.124.000 dibagi dengan hutang lancar sebesar 1.500.000.000 rupiah dikali dengan 100% sehingga menghasilkan rasio cepat sebesar 111%. Kemudian untuk rasio yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Di sini kami menghitung rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio, di mana rasio ini untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Nah, kami menghitung rasio hutang terhadap ekuitas dengan rumus total hutang dibagi dengan modal dan dikali 100%. Dengan total hutang sebesar 1.500.000.000 dibagi dengan total modal sebesar 3.182.812.002 rupiah dikali dengan 100% sehingga menghasilkan total debt to equity ratio sebesar 47,12%. Kemudian cash flow pada CV Sukses Makmur Foods. Di tahun pertama, perusahaan kami mengalami kerugian sebesar 430 juta rupiah. Kemudian di tahun kedua, laba bersih setelah pajak yang kami terima sebesar 186 juta. Tahun ketiga sebesar 582 juta rupiah. Di tahun keempat sebesar 1.077 juta rupiah. Dan di tahun kelima sebesar 1.275 juta rupiah. Selanjutnya yaitu analisis investasi. Kami menghitung payback period yang digunakan untuk menghitung berapa lama dana yang diinvestasikan akan kembali. Nah, kami sudah menghitung dan kami sajikan dalam bentuk tabel. Dari tabel tersebut disimpulkan bahwa usaha kami sangat menjanjikan dan dapat diterima karena uang untuk investasi kembali dalam rentang waktu yang cepat yaitu 4,2 tahun. Analisis yang kedua yaitu Net Present Value atau NPV yang dimaksudkan untuk mengetahui suatu investasi menguntungkan atau tidak. Investasi dapat dikatakan menguntungkan apabila hasil perhitungan NPV ini positif. Dari perhitungan hasil NPV perusahaan kami memperoleh NPV sebesar 6.018.376.667 rupiah. Disimpulkan bahwa NPV kami sangat layak karena NPV hasilnya positif dan dapat diterima. Analisis yang ketiga yaitu Profitability Index. Dari perhitungan Profitability Index perusahaan kami menghasilkan angka sebesar 3,14. Berdasarkan perhitungan alat analisis investasi Profitability Index menunjukkan bahwa investasi pada perusahaan kami layak karena hasilnya positif dan lebih dari 1. Yang terakhir yaitu kesimpulan aspek keuangan. Dari segala perhitungan analisis rasio keuangan yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa perusahaan CV Sukses Makmur Foods ini layak untuk melanjutkan bisnisnya karena salah satu unsur dalam studi kelayakan bisnis adalah memiliki rasio keuangan yang bagus untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.